Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, memanjatkan puja dan puji kepadanya atas limpahan karunia yang masih diberikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bacaan ayat kita dalam Quran surah Al-An'am. Sekarang ayat 118. Ya, dibaca sampai 120 ya. Sampai 119. Ya. 119. A'udzu billahi minasyaitonir قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. Maka makanlah dari apa yang ketika disembelih disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa yang ketika disembelih disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhan lebih mengetahui orang-orang yang melakukan. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin." Ya. Disebutkan dalam tafsir Fathul Qadir hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Ya. Berkata Imam Asy-Syaukani, "Lamma taqaddama dzikru ma yasna'uhu al-kuffaru fil an'ami min tilkas sunanil jahiliyati, amara Allahul muslimina bi an ya'kulu mimma dzukira smullahi alaihi. Wa qila innaha nazalat fi sababin khas wa sayati. Walakin al-i'tibara bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Fakullama dzakara adh-dhabihu alaihi ismallah
Aw fa kullu ma dzakara adz-dzabihu alaihi ismallah halla in kana mimma abahallahu aklahu. Ya. Artinya tatkala telah disebutkan di awal atau disebutkan lebih dulu apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar terhadap binatang ternak mereka. Ya, apa-apa yang diharapkan orang-orang kufar terhadap binatang ternak mereka, di antaranya mereka mengatakan, ya, ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang astaghfirullahaladzim. Hadhi an'amun wa harthun hijrun la yat'amuha illa apa? Illa man nasha'u bizamihim. Ya. Wa hadha an'amun hirthul ayat-ayatnya. Ulang. Ayatnya apa? Qalu hadhi an'amun wa harthun la yat'amuha illa man nasha'u bizamihim wa an'amun hurima dhuhuruha wa an'amun la yadhkuruna ismallahi 'alaiha iftira'an 'alaih. Dan seterusnya. Ya. Wa ma fi butuni hadhil an'ami khalisatun lidzukurina wa muharramun 'ala azwajina. Fa in yakum milatan fa hum fihi syuraka. Dan apa ayat-ayat yang lain yang mengerjakan atau yang menggambarkan apa yang mereka kerjakan pada binatang-binatang tersebut. Ya. Di antaranya mereka mengatakan apa yang ada di dalam dalam perut, ya, daripada binatang ini khalisatun lidzukurina wa muharramun ala azwajina. Artinya mereka mengharamkan apa yang mereka ingin haramkan dan mereka menghalalkan apa yang mereka ingin halalkan. Mereka tidak lagi menjadikan syariat Allah sebagai pegangan. Yang mereka mengharamkan, mereka haramkan. Yang mereka menghalalkan, mereka halalkan. Nah, itu yang disebutkan apa yang dikerjakan oleh orang-orang kufar terhadap al-an'am. Min tilka sunanil jahiliyah. Dari sunnah-sunnah jahiliyah. Sunnah jahiliyah atau syariat-syariat jahiliyah terhadap binatang ternak. Bahkan ada yang kalau orang musyrik disebutkan bahwa mereka kalau ingin makan daging, mereka ambil atau mereka sayat, ya, mereka sayat binatang ternak itu dan mereka tidak sembelih. Ya, misalnya disayat di pahanya, diambil daging secukupnya, ya, baru binatangnya tetap hidup. Jadi baru mereka ambil itu. Daging yang disayat itu yang mereka konsumsi. Ya, binatangnya tidak disembelih, dia tetap hidup. Diobati, nanti lukanya sembuh. Ya, tapi dagingnya sudah diambil. Istilah mereka apa? Mereka seperti mereka cangkok itu daging. Diambil, disayat dagingnya. Apa yang mau dimakan? Bagian depankah, bagian belakangkah? Diambil sedikit. Sesuai dengan keperluan, ya. Supaya apa? Supaya itu kalau disembelih satu kali itu kan hanya habis. Ya. Kalau disembelih itu hewan, tidak bisa lagi dipakai untuk waktu selanjutnya. Itu cara orang musyrikin makan hewan ternak, ya, pada zaman itu. Jadi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya. Maka setelah Allah menjelaskan hal tersebut, melalui ayat ini Allah menjelaskan bagaimana seharusnya orang beriman mengkonsumsi daging hewan ternak yang diberikan sebagai rezeki bagi mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah mengatakan fakulu mimma dzukira rasmullah. Di sini ada perintah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memakan hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Ya.
Jadi dalam syariat Islam, cara menghalalkan hewan ternak pertama disembelih. Dan ketika disembelih mengucapkan nama Allah Azza wa Jalla. Ucapannya disebutkan dalam hadis bisa dengan mengatakan Bismillah Allahu Akbar. Ya. Jadi ketika kita meletakkan pisau di leher binatang ternak, ya, baik itu ayam atau sapi atau kambing, ya, sebelum kita menggerek lehernya, kita ucapkan dulu Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Nah, itu cara menghalalkan binatang ternak yang akan dikonsumsi. Ya. Bila tidak mengucapkan nama Allah, maka dia menjadi bangkai. Ya. Menjadi bangkai dan tidak boleh dimakan. Walaupun dia sudah mati. Walaupun dia sudah mati. Tapi ketika kita menyembelihnya tidak menyebut basmalah, maka tidak boleh dimakan. Nah, begitu juga adab ketika menyembelih, disebutkan oleh para ulama bahwa ketika menyembelih itu kita harus menyembelihnya dari depan, ya. Tidak boleh menyembelih dari belakang. Ya. Tidak boleh menyembelih dari belakang, harus dari depan. Yang diiris atau yang dipotong adalah bagian depan leher hewan ternak. Ya. Kemudian tata cara menyembelih itu juga disebutkan oleh para ulama kita bahwa di leher binatang ternak itu ada urat yang harus putus. Ya. Pertama adalah saluran makanan, ya. Kemudian saluran darah, dan ketiga saluran nafas. Ya. Saluran nafas. Ya. Jadi itu sudah harus terpotong. Saluran makanan adalah tenggorokannya itu, yang tempat makanan keluar atau masuk. Kemudian ada di dekat saluran makanan itu urat yang lebih kecil. Ya. Urat yang lebih kecil. Itu namanya saluran darah. Yang biasanya kalau kita potong akan keluar darah di situ. Ya. Dan di samping itu ada dua urat kecil sekali. Namanya al-wadajan. Nah, saluran nafas. Nah, kata para ulama, kalau yang wadajan itu boleh terputus satu. Karena dia jumlahnya ada dua. Satu kiri, satu kanan. Ya, jadi harus putus salah satunya. Ya. Jadi minimal yang putus ketika kita menyembelih 3 urat. Ya. Saluran makanan atau bagian tenggorokannya itu, kemudian saluran darah, dan salah satu dari saluran nafas. Nah, itu baru dikatakan sembelihan yang sempurna. Jadi ada orang yang menyembelih cuma dipotong satu saja. Makanya hati-hati kalau beli ayam yang sudah terpotong. Ya. Walaupun mereka mengatakan kita baca basmalah ini bapak potong. Ya. Tapi lihat dia punya leher. Ada yang kadang lehernya cuma terbuka sedikit luka gitu aja. Ya. Tidak putus uratnya. Atau yang putus cuma satu saja. Cuma urat makan itu. Karena dia urat makan itu paling besar. Ya, saluran makan itu paling besar. Di sampingnya ada saluran darah yang lebih kecil. Dan ada saluran wadajan itu seperti benang dia. Ya, seperti benang. Ya, kalau ayam. Ya, kalau sapi lebih besar. Ya. Nah, itu dia. Jadi 4. Ada 4 urat. Minimal 3 putus. Kalau 4 tentu jadi sempurna dia. Tapi minimal ada 3 urat yang putus. Saluran makanan, saluran darah, dan salah satu wadajan. Ya, salah satu saluran nafas. Itu penjelasan para ulama kita tentang apa yang harus kita potong dari hewan itu. Ya.
baru dia menjadi sah untuk dimakan, halal untuk dimakan. Gitu. Jadi selain membaca basmalah, nah kita juga harus tahu apa yang harus kita potong dari leher. Kemudian di antara sunnah memotong adalah apa kata Rasulullah SAW dalam hadis, ya, wal yuhidda ahadukum syafratahu, ya, wal yurih dzabihatahu. Disunahkan untuk menajamkan pisau yang digunakan untuk menyembelih, supaya wal yurih, untuk kenapa dia harus ditajamkan pisaunya? Supaya hewan yang dipotong itu tidak terlalu lama tersiksa. Ya. Jadi kalau bisa satu kali begitu sudah putus, nah itu lebih bagus. Makanya pisaunya harus kasih tajam sekali. Ya. Kalau tidak tajam, digosok-gosok begitu lama, tersiksa itu hewan. Ya. Tersiksa hewannya. Dan kalau hewannya tersiksa, ya, itu bisa membuat termasuk dari kategori menganiaya hewan. Ya, menganiaya hewan. Dan juga secara kesehatan, kalau hewan yang disembelih itu cepat putus, ya, cepat mengalir darahnya. Nah, kalau dia mengalir darahnya dengan cepat, itu biasanya kualitas dagingnya akan bagus. Tapi kalau darahnya lama mengalir karena digosok-gosok tidak putus-putus, itu hewan juga jadi stres ketika disembelih. Ketika dia stres, maka darahnya akan berkumpul di daging-daging di bagian dalam, ya, sehingga ketika dimasak dia tidak enak, ya, tidak enak, kualitasnya tidak bagus. Nah itu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan disebutkan bahwa ayat ini secara khusus diturunkan berkenaan dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam Sababun Nuzul. Beliau mengatakan, Ja'at al-Yahud ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu inna na'kulu mimma qatalna wa la na'kulu mimma qatalallah. Fa anzalallah fakulu mimma dzikra smullahi alaihi ila qaulihi wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Jadi sampai ayat 121. Jadi kata Ibnu Abbas, datang orang-orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengatakan, sungguhnya kami memakan binatang ternak yang kami bunuh. Ya. Dan kami tidak memakan binatang ternak yang dibunuh oleh Allah atau yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan ayat ini oleh Allah, fakulu mimma dzikra smullahi alaihi in kuntum bi ayati mu'minin, sampai ayat 21, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Ya. Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kaum muslimin, ya, kalian kalau mau makan binatang ternak, hewan ternak, maka yang menjadi sebab kehalalannya adalah ketika disebutkan nama Allah, ketika menyembelih. Ya. Jadi persepsinya tidak sama seperti orang Yahudi. Ya. Mereka mengatakan, kami memakan apa yang kami bunuh. Ya. Dan tidak memakan apa yang dibunuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kami bunuh artinya pokoknya yang mereka bunuh, mau pakai basmalah, mau pakai tidak, mau pakai disayat atau yang penting yang kami kerja. Ya, artinya bagaimanapun caranya mematikan hewan itu, yang penting atas inisiatif manusia, maka mereka makan. Ya. Maka tidak heran kalau mereka makan binatang yang dipukul kepalanya, ya, dengan cara dipukul kepalanya. Ada yang juga dengan cara ditombak, ya. Ada yang dipanah, ya. Ada yang dijepit dan lain sebagainya. Itu mereka makan semuanya. Ya, tapi kalau kaum muslimin, kata Allah Azza wa Jalla,
Cuma satu cara membuat hewan itu bisa halal untuk dimakan, yaitu disembelih. Ya, disembelih di bagian lehernya. Ya. Dan ketika menyembelih mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kekhususan sebab turunnya ayat ini, walaupun dalam kaidah disebutkan bahwa al-ibratu bi umumil lafzi. Hukumnya ditetapkan berdasarkan keumuman lafaz. Jadi hukumnya berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Ya. Walaupun secara khusus ini berkaitan dengan orang Yahudi yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Secara khusus mereka yang menjadi penyebab ayatnya turun. Ya. Tapi secara umum lafaz ini berlaku kepada seluruh kaum muslimin. Ya, sehingga sampai hari kiamat pun kaum muslimin kalau ingin makan hewan, ya, hewan darat maksudnya, ya, hewan darat yang memang butuh disembelih maka disembelih. Ya. Dan hewan darat yang dihalalkan tanpa disembelih ada berapa dalam hadis? Ya. Uhillat lana al-maitatani wad-daman. Ya. Dihalalkan untuk kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Ya. Dua jenis bangkai itu adalah ya, as-samak wal jarad. Ya. Bangkai itu yang dihalalkan untuk kita dua. Ikan dan jarad. Jarad itu sejenis belalang. Ya. Begitu hadisnya? Siapa yang hafal hadisnya? Uhillat lana al-maitatani wad-daman. Fa'amal maitatani as-samak wal jarad. Wa amad damani fal kabid wat tihal. Ya. Jadi dua binatang yang tanpa disembelih boleh dimakan. Yang pertama jenis-jenis ikan, ya. Yang kedua jenis belalang. Ya, belalang itu boleh dimakan walaupun tidak disembelih. Ya. Ikan juga demikian. Makanya tidak ada istilah kaum muslimin menyembelih ikan. Ikan langsung dipotong saja. Ya, langsung potong, cuci, goreng. Ya. Baik itu ikannya besar ataupun ikannya kecil. Baik. Kemudian begitu juga hewan-hewan yang lain yang dihalalkan. Seperti kucing hukumnya haram. Walaupun dia tidak dianggap najis, tapi hukumnya haram. Anjing, walaupun disebut dengan nama Allah tetap. Hadis disebutkan
yang menjadi halal itu adalah ketika disembelih memang hewannya halal, seperti ayam, ya, kemudian sapi, kambing, unta, kemudian jenis unggas, bebek, angsa. Kalau di hutan itu seperti rusa, anoa, itu seperti sapi, domba. Yang dihalalkan itu. Kalau tidak dihalalkan, maka tidak boleh. Singa misalnya, ada singa masuk itu, kita tangkap sudah makan singa. Ini tidak boleh, karena singa termasuk yang diharam, yang diharam. Ya. Nah, jadi harus berasal dari hewan yang halal. Wa qala Allah fi hadhihi al-ayah al-amru bi dzikrillah 'ala asy-syarabi wa dzabhi wa kulli maqbul. Berkata Imam Atha Ibn Abi Rabah, ini adalah seorang tabi'in yang menjadi mufti di Masjidil Haram pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan di dalam ayat ini ada perintah untuk menyebut nama Allah ketika kita mau minum, ketika kita mau menyembelih, atau ketika kita mau makan. Jadi beliau memahami ayat ini bukan hanya ketika menyembelih kita disuruh menyebut nama Allah, tapi ketika minum pun harus menyebut nama Allah. Nah, begitu juga ketika kita makan, walaupun yang kita makan bukan daging, yang kita minum tentu bukan daging, air, susu, madu dan sebagainya. Ketika kita mau minum, kita harus membaca basmalah. Jadi beliau mendasarkan hal tersebut ke ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini mengatakan fakulu, maka makanlah mimma dzukira Rasulullah. Walaupun secara khusus dia berkenaan dengan sembelihan, tapi kata kulu jadi sifatnya berbeda. Jadi kita makan apapun maka harus dzikru bismillah, harus menyebut nama Allah. Kita minum, karena makan dan minum hukumnya sama, ya. Makan dan minum hukumnya sama, karena bersama-sama memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut, dan sesuatu itu bisa memberikan dampak kepada tubuh, baik minuman ataupun makan. Dan biasanya dalam ungkapan nas syariat, ya, kalau ada penyebutan makan, maka itu sudah maknanya masuk ke dalamnya juga minum. Fakulu, kecuali ada ayat yang mengatakan kulu washrab, makan dan minum. Jadi kalau disebutkan hanya kulu, ya berarti termasuk makan dan minum. Maka Imam Atha mengatakan ayat ini menjadi dasar yang mensyariatkan bahwa kalau kita ingin makan atau minum, maka kita harus mengucapkan basmalah. Dan disebutkan oleh para ulama, basmalah yang disebutkan itu seperti apa? Apakah bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim atau apa? Imam Ibnu Hajar beliau menjelaskan bahwa sebagian ulama mengatakan minimal kita ucapkan bismillah, ya. Minimal mengucapkan bismillah, ya, biar tidak sampai ar-Rahman ar-Rahim, itu sudah cukup. Tapi sebagian mengatakan harus bismillahirrahmanirrahim, harus disempurnakan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Tapi sebagian mengatakan cukup bismillah berdasarkan ayat ini. Dzukira Rasulullah. Yang penting kita sebutkan nama Allah. Karena nama Allah bismillah itu nama Allah semua. Bismillah Allah nama Allah, Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim nama Allah. Jadi dalam kata bismillah itu ada 3 nama Allah. Itu Allah yang sendiri. Kalimat Allah itu adalah nama Allah. Kemudian nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim. Jadi kalau kita sudah mengucapkan bismillah, maka itu sudah dianggap cukup ya, untuk menemukan syarat dzikr Rasulullah, menyebutkan nama Allah. In kuntum bi ayatihi mu'minin. In kuntum bi ayatihi mu'minin. Apabila kalian kepada ayat-ayat Allah itu beriman. Di sini disebutkan lil tahyiji wal ilham. Ay bi ahkamihi min al-awamir wa nawahi allati min jumlatiha al-amru bil aqli mimma dzikra Rasulullah alaihi. Atau artinya apabila kalian beriman dengan hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, yang diantaranya adalah perintah untuk makan dengan atau dari apa-apa yang disebutkan nama Allah atasnya. Jadi kuntum bi ayatin ini kalau kalian beriman. Jadi kalau kita merasa beriman kepada ayat-ayat Allah, maka kita wajib melakukan perintah Allah. Karena makanan yang disebutkan nama Allah sebelumnya itu masuk dalam kategori perintah. Karena dia perintah maka hukumnya wajib. Ya. Karena itulah orang yang menyembelih tapi tidak menyebut nama Allah, dia melanggar perintah Allah. Karena dia melanggar perintah Allah, maka akibatnya sembelihannya menjadi tidak halal. Sembelihannya menjadi haram. Tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang beriman. Kalau kita tahu dia menyembelihnya tidak menggunakan nama Allah, maka kita tidak boleh makan atau mengkonsumsi barang tersebut, atau mengkonsumsi binatang atau hewan yang dimakan. Jadi bukan hanya hewan halal. Jadi kalau kita makan, yang pertama kita ketahui ini hewannya halal atau haram. Misalnya ayam. Ayam secara zatnya halal. Tapi tidak cukup. Kalau kita memakan, kita harus tahu siapa yang memotong. Siapa yang memotong. Dan ketika dia memotong, apakah dia baca basmalah? Dan kalau dia baca basmalah, apakah memotongnya sesuai dengan syariat atau tidak? Jangan-jangan dia baca basmalah tetapi tidak putus leher, tidak putus urat-urat yang harus diputus. Maka harus diteliti ketika kita mau makan hewan ternak yang disebut. Tidak boleh sembarangan. Karena kalau sembarangan kita bisa makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan Allah dalam ayat selanjutnya mengatakan, "Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira Rasulullah alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma tu'minun." Mengapa kalian tidak memakan? Atau apa yang melarang kalian memakan hal-hal yang disebutkan nama Allah atasnya? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kalian apa yang diharamkan, kecuali apa-apa yang turut ilaih, apa-apa yang menjadi kedaruratan kepada kalian. Ayat ini memberikan petunjuk
kepada kaum muslimin bahwa la manika ay mal mani lakum min akli ma samaitum alaihi ba'da an adinallahu lakum bidzalik. Tidak ada yang menghalangi kalian, atau apakah yang menghalangi kalian? Istifham ingkari yang artinya lil takfir, bahwa tidak ada yang menghalangi kita untuk memakan hewan-hewan yang sudah disebutkan nama Allah atas. Artinya kita tidak boleh menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak boleh juga mengharamkan sesuatu yang halal. Kecuali kalau memang kita punya penyakit yang tidak bisa kita makan. Karena ada orang yang memang tidak bisa makan daging. Kalau dia makan daging dia merasa tersiksa, muntah, alergi dan sebagainya. Tapi mengharamkannya bukan karena sesuatu yang lain. Mengharamkannya memang karena tidak bisa. Memang karena tidak cocok. Ya, sudah dicoba, tidak bisa. Ada orang yang seperti itu. Ya. Maka itu tidak termasuk mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Itu karena ada sebab yang tidak bisa dihindari. Tapi kalau kita tidak punya sebab-sebab seperti itu, kalau kita mengatakan saya tidak boleh makan daging, tidak boleh makan daging. Padahal kita tidak punya penyakit, tidak punya alergi daging, tidak punya juga macam-macam. Kita mengatakan saya tidak boleh untuk saya. Padahal dia sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh mengharapkan yang halal. Di sini Allah mengatakan, apa yang menghalangi kalian dari memakan hewan-hewan yang sudah disebutkan nama Allah. Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum. Padahal Allah sudah menyebutkan dan menjelaskan apa yang diharamkan. Yang diharamkan itu adalah yang tidak disebutkan nama Allah. Kalau disebutkan nama Allah maka tidak diharamkan atau diharamkan. Maka kita tidak boleh mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada hewan yang dipotong makan saja, walaupun sedikit, supaya kita tidak termasuk mengharamkan yang dihalalkan. Kecuali memang kalau tidak bisa sekali, itu bukan tidak termasuk dalam mengharamkan sesuatu yang halal. Cuma memang tidak bisa atau tidak biasa. Itu sebagaimana Rasulullah SAW tidak mau makan daging dhab. Daging dhab. Para sahabat suka sekali makan daging dhab. Karena dhab itu makanan yang orang Arab. Dhab itu dia sejenis biawak. Tapi biawak burung. Ya, biawak burung. Nah, kalau sekarang diternak, warnanya beda. Ya, kalau dhab itu dia warnanya seperti warna pasir gitu. Warna gurun. Baru ekornya pendek. Dan dia makan rumput. Kalau biawak kan makan daging. Biawak makan daging. Jadi biawak itu binatang buas, makan daging. Kalau dhab itu dia makanannya rumput. Jadi diternak. Dan para sahabat makan dhab. Kemudian Rasulullah lihat mereka makan dhab. Dan para sahabat menawarkan kepada Nabi. Beliau mengatakan makan. Kalian makan. Saya tidak makan. Karena keluarga saya tidak biasa makan. Jadi beliau membolehkan para sahabat makan, tapi beliau sendiri tidak makan. Alasannya karena keluarga beliau itu tidak pernah makan yang begitu. Jadi beliau tidak biasa, tidak terbiasa makan. Karena memang tidak pernah diajar oleh keluarganya makan yang begitu. Jadi itu juga salah satu sebab
kita boleh tidak memakan daging yang disembelih kalau yang tidak terbiasa. Tidak terbiasa. Dan itu tidak termasuk mengharamkan ya. Illa man turatu ilaih. Kecuali hal-hal yang darurat. Kalau yang darurat berarti yang haram pun bisa jadi halal. Kalau masalahnya darurat. Dan apa yang dimaksud dengan darurat? Darurat itu adalah kalau kita tidak makan, maka kita akan mati. Atau kalau kita tidak makan, kita akan kelaparan. Tidak ada makanan yang lain. Dan batasnya, batas kedaruratan hanya sekedar untuk memberikan kepada kita tenaga supaya tidak sakit. Misalnya di tengah hutan, ya. Kemudian bekal kita habis, kesasar di tengah hutan, tidak tahu apa yang dimakan. Tiba-tiba lihat apa itu? Lihat bebek. Kemudian diambil, disembelih, dimakan. Itu boleh. Kenapa? Kalau tidak makan itu akan kemungkinan kelaparan di tengah hutan. Tidak ada makanan. Tapi tidak boleh juga. Ternyata enak ini. Saya akan terus. Tidak bisa. Yang namanya darurat, kalau sudah hilang kedaruratannya, maka dia kembali ke hukum asal. Kembali ke hukum asal. Karena dia halalnya karena kedaruratan. Itu disebutkan illa maqtutu ilaih. Kecuali apa yang menjadikan kedaruratan itu ay min jami' ma harramahu alaikum fa inna ad-darurata tuhallilul haram. Ya. Sehingga dari ayat ini ditarik sebuah kaidah dalam fikih disebutkan darurat tubihul mahdhurah. Ya. Kedaruratan membolehkan sesuatu yang diharam, sesuatu yang dilarang. Kaidah dari ayat ini para ulama mengatakan ad-darurat tubihul mahdhurah. Kedaruratan membolehkan sesuatu yang dilarang. Tapi ada juga kaidah pasangannya. Kaidah pasangannya mengatakan ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Kedaruratan itu dibatasi dengan batasan-batasan. Jadi tidak begitu darurat, boleh semua. Jadi ada batasan. Batasannya adalah hilangnya kedaruratan. Misalnya kalau kita sudah punya tenaga lagi, maka sudah sampai sini. Jangan ditambah. Kalau ditambah terus berarti kita akan makan yang haram. Kita lapar, tidak ada makanan selain itu. Dan ketika kita makan, perut kita sudah terisi dan tenaga kita sudah merasa kuat atau ada tenaga lagi yang membuat kita cukup untuk mencari yang halal, maka itu sudah stop sampai sini. Ya, tidak bisa dilanjutkan. Nah, kalau kita dapat yang halal, maka otomatis yang haram itu jadi haram. Itu juga kalau tenaga kita sudah pulih, ya, maka dia menjadi haram. Walaupun masih ada sisa, masih banyak. Ya. Kalau kita sendiri kan potong 1 ekor, paling makannya cuma sedikit. Nah, kalau sudah makan sedikit, sudah rasa kuat, itu sudah stop. Jangan bilang masih banyak daging, karena tidak ada yang makan. Basir dan basir, tidak. Itu tidak boleh. Karena kalau yang haram, walaupun tidak dimakan, tidak akan membantu. Yang disebut basir itu kalau dia halal. Kalau dia halal, baru kita tidak makan.
tanpa alasan yang di dimaklumi oleh syariat, sehingga dia menjadi makanan yang disia-sia. Itu namanya bazar. Tapi kalau dia memang barang-barang yang haram, akan barang yang haram, justru kalau dimakan dia haram. Kalau kita biarkan, tidak apa, kan dia memang makanan yang haram. Wa inna katsiran la yudilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilm. Humul kufar alladzina kanu yuharrimuna al-bahira was-salba wa nahwihi. Fa innahum bi hadhihi al-af'al al-mabniyah 'ala al-jahli kanu yudilluna an-nas fa yattabi'unahum wa la ya'lamuna anna dhalika jahlun wa dhalalah la yarji'u ila syai'in min al-ilm. Jadi maksud dari ini adalah orang-orang yang kufar, seperti yang tadi disebutkan dalam surah Nuzul. Jadi orang-orang Yahudi ingin mengajak orang untuk memakan apa yang mereka makan dan meninggalkan apa yang mereka tinggalkan tanpa ada alasan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin menyesatkan orang lain dengan apa yang mereka lakukan. Itu disebutkan yudilluna bi ahwa'i. Mereka menyesatkan orang dengan hawa. Dan sayangnya banyak juga orang yang ikut. Banyak orang yang termasuk kaum muslimin. Jadi kalau ada orang dihalalkan oleh orang-orang Yahudi, ya, kita ada yang dihalalkan, ada juga yang mengharamkan. Seperti misalnya ada yang mengatakan orang Yahudi itu tidak makan kepala ikan. Ada kaum muslimin yang ikut juga kalau gitu. Jangan makan kepala ikan. Ada yang juga makan kepala ikan. Kenapa? Karena orang Yahudi itu pintar kan, tapi mereka tidak makan kepala ikan. Maka untuk jadi pintar tidak boleh makan kepala ikan. Nah itu bagian dari apa yang mereka sebutkan yudhillan nas. Jadi apa yang mereka kerjakan itu tidak sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu. Maka kalau kita ingin makan kepala ikan, makan. Dan tidak ada kaitannya dengan pintar dan bodoh. Kalau sudah bodoh memang, ya bodoh. Biar tidak makan kepala ikan, tidak bodoh. Tapi kalau pintar, biar makan kepala ikan. Jadi itu kebiasaan orang-orang Yahudi, katanya tidak makan kepala ikan. Allah a'lam. Jadi sekali lagi bagi kaum muslimin, memakan atau meminum sesuatu itu berdasarkan wahyu. Apa yang dihalalkan, makan. Apa yang diharamkan, tinggal. Itu dia punya konsep begitu. Makanan yang kita makan, apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul. La yudilluna bi ahwa'ihim bi ghairi wa inna, apa yang selanjutnya? Inna rabbaka huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu adalah yang Maha tahu terhadap orang-orang yang melampaui batas. Makanya karena Allah Maha tahu, maka Dia kasih tahu sama kita, ya, supaya kalian orang-orang Islam, kaum muslimin, tidak mengharamkan yang diharamkan oleh Allah dan tidak menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berdasarkan pada hawa nafsu. Jadi kalau kita diharapkan, maka kita tinggalkan. Maka banyak pertanyaan, kenapa kaum muslimin tidak makan daging babi? Alasan pertamanya karena diharamkan oleh Allah. Karena diharamkan. Kenapa Allah haramkan? Ditanya sama Allah kenapa diharamkan. Jadi kita tidak makan karena diharamkan oleh Allah. Bukan karena mungkin di dalam babi itu ada racun, ada apa gitu. Kita tidak makan daging babi karena diharamkan. Ya, begitu juga khamar. Kenapa orang Islam tidak boleh minum khamar? Karena diharamkan oleh Allah. Itu alasan yang paling tepat. Ya. Alasan yang paling tepat adalah kita memakan atau meminum sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Dan kita meninggalkan
apa yang diharamkan. Jadi kalau mencari alasan-alasan yang lain, nah biasanya alasan itu akan bisa dibantah. Ada yang mengatakan daging babi itu diharamkan karena mengandung cacing pita. Tapi dibantah kalau itu. Ada yang bisa membantah bahwa cacing pita itu kalau dipanaskan dalam suhu tertentu dia mati kan? Jadi kalau mati cacing pitanya, apakah jadi boleh? Jawabannya tidak. Biar mati cacing pitanya tetap tidak boleh. Ada juga yang mengatakan kenapa daging babi diharamkan, apa tidak dimakan oleh muslimin? Kenapa diharamkan? Karena dia punya karakter karakter yang bahasa hadis itu dayus. Dia tidak punya kecemburuan. Dia tidak punya kecemburuan. Nah, itu juga bisa dibantah. Ada yang mengatakan kenapa babi diharapkan. Ada yang mengatakan bahwa dia sukanya makan yang kotoran-kotoran. Nah, itu juga bisa dibantah. Sehingga alasan yang tepat kenapa umat Islam tidak makan daging babi? Karena diharamkan oleh Allah. Dan kewajiban kita mentaati larangan dan perintah dari Allah. Kalau Allah larang itu tidak ada alasannya lagi. Karena Allah larang. Ya sebagaimana disebutkan, Sayyidah Aisyah pernah ditanya kepada seseorang wanita, mengatakan kenapa kalau kita kaum wanita itu haid disuruh qadha puasa, tapi tidak disuruh qadha shalah. Wanita haid kalau dia Ramadan dia boleh tidak puasa, tapi dia qadha dan sekaligus dia tidak sholat, tapi sholatnya tidak disuruh qadha. Maka Aisyah menjawab, kunna nahidu fi zaman Rasulullah SAW, fa'umirna bil qada'is shaum, wa lam nu'mar bil qada'is shaum. Kami dulu haid pada masa Nabi, pada masa Nabi, dan kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha shalat. Jadi alasannya itu, kenapa diqadha puasa? Karena disuruh qadha puasa. Kenapa tidak diqadha shalat? Karena tidak disuruh qadha shalat. Sama lagi. Kenapa tidak makan ini? Karena diharamkan oleh Allah. Tidak ada alasan lain. Diharamkan oleh. Karena kenapa makan ini? Karena diharamkan. Itu alasan. Itu alasan yang paling tepat. Karena itu menunjukkan keimanan kepada wahyu Allah Subhanahu. Jadi tidak perlu mencari alasan-alasan yang lain. Bagi orang yang beriman, cukup apa yang dikatakan oleh Allah, itulah yang Allah haramkan ya, tinggal Allah halalkan makan, minum. Kalau Allah halalkan maka kita bisa makan, bisa minum. Apapun bentuknya makanan, kalau dihalalkan oleh Allah, kecuali memang tadi ada alergi misalnya, atau bukan kebiasaan seperti Nabi SAW tidak makan dog karena bukan kebiasaannya. Tapi beliau tidak mengharamkan. Ya, buktinya beliau biarkan sahabat yang makan, dan mereka makan di hadapan Rasul. Bahkan para sahabat menawarkan, tapi Nabi tidak makan karena tidak terbiasa. Jadi halal dan haramnya makanan dalam Islam itu berdasarkan petunjuk dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata para ulama bahwa asal dari makanan itu halal sampai ada dalil yang mengharam. Sampai ada dalil yang mengharam. Jadi kalau binatang-binatang yang halal maka halal. Dengan catatan tadi, kalau dia disembelih binatang sembelihan maka harus dengan nama Allah Subhanahu. Tidak boleh yang mati dicekek, mati di tong di kepalanya, mati di
ditabrak dan seterusnya. Tidak boleh juga, karena dia sudah jadi bangkai. Ini dua ayat yang bisa kita baca tentang makanan dan minuman yang halal dikonsumsi oleh kaum muslim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.